Pada malam hari ini saudara yang kasih, semoga sudah ada? Bisa? Oke. Saya mesti angkat ke atas. Malam hari ini adalah malam pertama. Judul pembahasan kita adalah Rebellious Prince. Saudara yang kasih, berbicara mengenai Prince adalah pangeran ataupun putra mahkota, dan berbicara mengenai rebellious itu berbicara mengenai pemberontakan, berbicara mengenai ketidaksenangan, berbicara mengenai melawan. Di dalam Alkitab ada begitu banyak cerita mengenai pangeran-pangeran yang mengadakan pemberontakan. Tidak semua yang akan dibahas, hanya satu saja pada kenyataannya. Tetapi sebelumnya saudara yang kasih, saya ingin kita melihat bersama-sama tentang yang saya pikir di belakang, yang sebelah kiri saya, seorang pangeran Libanon yang bernama Yusuf bin Karam, atau dengan kata lain Yusuf anak Karam, bahasa Libanon ini, yang lahir tanggal 15 Mei tahun 1823, yang wafat 7 April 1889. Siapa beliau? Beliau ini adalah pangeran Libanon yang sangat ketat dengan kepercayaannya kepada kekristenan. Tetapi sesuai dengan nama, kalau Anda perhatikan, orang tuanya adalah tidak seagama dengan dia. Yang masalah di sini adalah baik papa dan anak hidup rukun, hidup damai, bersama-sama senantiasa. Ketika tentara-tentara Mesir mengadakan peperangan dan berusaha mengadakan intervensi di wilayah Libanon, papa anak berjuang bersama-sama mengalahkan orang-orang Mesir, lalu kemudian tetap bertakhta di Libanon sampai ayahnya meninggal. Anda bisa bayangkan, Yusuf ini memiliki kakak. Tapi kakaknya juga ada seorang pangeran, tetapi bukan kakaknya yang dipilih. Bayangkan saudara yang kasih, kakaknya tidak dipilih, yang dipilih adalah Yusuf ini yang adalah adik. Mereka hanya berdua. Dan Yusuflah yang menjadi raja, sangat muda. Tetapi ketika masih berusia 7 tahun, dia sempat sekolah di Prancis. Dia belajar bahasa Prancis, dia tahu berbahasa Arab, dia tahu menulis dalam bahasa Inggris, dia tahu menulis dalam bahasa Arabik. Begitu tenarnya pangeran ini. Dia juga sangat ganteng, baik kelakuannya. Ketika ayahnya meninggal dan ketika ia menggantikan ayahnya, terjadilah peperangan yang luar biasa di wilayah Turki, di mana keturunan Ottoman berkuasa lalu kemudian menjajah negeri itu. Anda tahu, masih ingat kisah tentang Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro, saya ingat dulu waktu kita masih SD, selalu dihafal-hafal, ini, pangeran ini, ya, dengan dia punya sorban dan semuanya. Saya masih ingat. Itu Pangeran Diponegoro tahun 1790-an, meninggal 1815, dan banyak yang dipelajari, kira-kira seperti ini. Dan Yusuf ini, ketika dia diganti, dia turun. Ketika dia diberikan kalimat bahwa Anda tidak layak untuk berada di sini, Anda harus turun. Dia turun, saudara. Padahal dia bisa memberontak, bisa berperang saat itu, tapi dia tidak mau, oleh karena tidak ada alasan yang tepat. Menurut dia, kesejahteraan masyarakat Libanon adalah hal yang terpenting. Jadi dia pergi, lalu kemudian mengambil tempat yang agak jauh dari kota yang berpusat. Dia berada dekat kuil, bukan kuil sebenarnya, sinagog Maronite, ya. Lalu di tempat inilah dia belajar dari bapak-bapak gereja lebih dalam. Sementara itu saudara yang kasih, tentara Prancis berusaha membiayai akan Khurshid Pasha. Khurshid Pasha ini adalah gubernur ataupun pemerintah yang menggantikan dia. Dan Khurshid Pasha ini memerintah dengan tangan besi. Banyak orang yang dibinasakan pada saat itu. Dan dia memiliki pasukan khusus yang adalah kelompok Drus. Kelompok Drus ini adalah kelompok yang berusaha menghalalkan segala cara demi kesatuan, demi berjalannya pemerintahan Khurshid Pasha di bawah Ottoman ini. Apa yang dibuat oleh Yusuf?
Yusuf bin Karam ini mengadakan perlawanan. Pernah sekali diserang Maronite, kota di mana banyak umat-umat yang beribadah di sana. Mereka diserang, tetapi Yusuf berani dengan 500 orang saja mengalahkan pasukan yang luar biasa ini. Dia memberontak, tapi dalam segi positif. Akhirnya dia dikucilkan, ditangkap, bukan ditangkap karena memang bisa ditangkap, oleh karena ancaman-ancaman begitu banyak, dia dikucilkan, pergi ke Turki selama berapa tahun, sekitar 2,5 tahun dia di sana. Lalu kemudian dikucilkan lagi lebih jauh, sama dengan di Ponegoro. Di Ponegoro dikucilkan di Makassar. Ya, pahlawan-pahlawan kita dikucilkan ke jauh-jauh. Demikian pula dengan Yusuf ini, dikucilkan. Ternyata itu metode kolonial, metode penjajah, mengucilkan. Dan dia meninggal di Napoli, Italia. Itulah tempat yang terakhir. Ketika dia meninggal, tulang belulangnya, tanahnya kemudian diangkat, dikasih pindah, dan berada di depan gereja yang berada sekarang di Libanon, dengan dia punya statu, dengan dia punya monumen, dia naik kuda, menandakan bahwa dia adalah pangeran pemberontak yang gagah perkasa. Tetapi ada juga yang disebut pangeran pemberontak. Ini majalah People Weekly tahun 2002 Januari ditulis tentang Pangeran Harry. Anda kenal Pangeran Harry, bukan? Dia adalah pangeran, anak dari Lady Di, Pangeran Charles. Dan dia adalah anak kedua. Yang pertama adalah putra mahkota William. Dan dia ini, saudaraku yang kasih, memberontak. Biasanya orang bilang begini, di dalam satu rumah tangga biasanya ada anak yang disebut black sheep, yang lain white sheep, domba-domba putih. Tapi biasanya ada satu yang black sheep. Tapi kalau cuma satu anak, ya nih tahu, setengah mungkin white, setengah black, nggak tahu. Tetapi kalau anak itu ada lebih dari satu, ada 2, 3, 4, 5 dulu, ya dulu kita punya orang tua sampai 11, sampai 12, banyak anak. Ada yang black sheep. Dan menurut kerajaan, ini adalah black sheep royal family. Dan saudara yang kasih, kalau Anda lihat dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa dia pernah pakai baju nasi. Nasi ini ditentang sekali oleh orang-orang Inggris. Dia pakai baju nasi. Waktu Ahmad Dhani memakai baju nasi, banyak yang komplain. Ya, termasuk Indonesia. Dan Pangeran Harry memakai baju yang sama. Dia hidup royal, dia hidup senang-senang. Semua wanita kalau dia temui, dia mesti sun, dia mesti peluk. Dia enjoy, sehingga dibilang dia ini adalah black sheep, pangeran pemberontak. Tetapi akhir-akhir ini ditulis bulan 6, tanggal 27 tahun 14, dibilang begini, Prince Harry should be a king. Jadi bukan kakaknya lagi yang harus jadi raja, tapi Prince Harry ini. Kenapa katanya? Karena dia sudah berubah. Selain dia ganteng, ya, kalau umur 30 papanya baru ternilai ganteng, tapi katanya his son Prince Harry is now 29, very handsome, single, bla 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 bla, banyak hal yang lain yang mengikuti dia, bahwa dia layak jadi raja. Saya kurang tahu ketika Prince Harry baca ini, apakah dia tersulut emosinya mau jadi raja atau tidak. Tetapi ini yang saya mau bahas untuk kita. Di dalam Alkitab, beberapa pangeran yang disebut pangeran pemberontak, salah satu yang sangat terkenal adalah Absalom. Mungkin Anda bertanya, pendeta, apakah faktanya Absalom ada? Faktanya yang pertama adalah Absalom ada oleh karena ditulis oleh Alkitab. Dan Alkitab adalah buku terlaris. Alkitab adalah buku yang diproduksi setiap hari, yang sudah mencapai lebih dari 200 negara, dalam lebih dari 400 bahasa, lebih dari 700 dialek. Ini yang dibuat dari sini, dan begitu banyak orang yang membaca dan mempercayainya. Saya yakin itu adalah fakta pertama, bahwa cerita tentang Absalom benar-benar terjadi. Fakta yang kedua, saudaraku yang kasih, Tugu Absalom. Tugu Absalom terdapat di kota Daud, di Yerusalem, terdapat di Libanon, di Hebron. Ini pun ditulis dalam 2 Samuel 18 ayat 18. Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri,
Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang tugu peringatan Absalom. Kenapa dia bikin tugu? Dia bilang begini, saya tidak punya anak laki-laki. Pada kenyataannya tidak diceritakan bahwa dia memiliki keturunan ataupun istri. Tetapi dia mendirikan tugu supaya orang ingat ini adalah Absalom, ini adalah pangeran. Saudara yang kasih, Absalom adalah anak ketiga laki-laki Raja Daud dari putri yang bernama Maaka. Maaka ini adalah putri dari Raja Geshur. Jadi ketika Daud kawin dengan mamanya, lalu kemudian mendapatkan Absalom, Absalom diberikan tempat provinsi Mesopotamia bagian atas. Itu di wilayah Turki sebelah kiri. Anda bisa bayangkan, dia bertakhta di sana. Dia kemudian menjadi raja kecil di sana. Tiba-tiba mendapatkan berita bahwa adik perempuannya yang bernama Tamar telah dinodai oleh saudara laki-lakinya yang bernama Amnon. Apa yang terjadi, saudara yang kasih? Dia panas. Dia laporkan kepada papanya. Raja Daud tidak terlalu peduli, tidak terlalu memperhatikan. Dia bilang, nggak apa-apa. Sabar, sabar, sabar. Dia tunggu, tunggu, dan tunggu, saudara yang kasih. Sementara itu, 2 Samuel 14 ayat 25 berbunyi, di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak. Bayangkan saudara, tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya atau keelokannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Wah, bayangkan saudara, dari ujung kaki nggak ada panu, sampai di ujung kepala nggak ada ketombe. Sempurna. Orang melihat sangat suka. Bayangkan, tidak ada orang, bahkan Raja Daud pun, yang mengalahkan Filistin, mengalahkan Goliat, tidak dipuji-puji seperti ini. Absalom dipuji luar biasa. Saudara yang kasih, ketika dia dipuji, dia tahu bahwa dia sangat dihargai. Berita datang mengenai pelecehan terhadap adiknya. Dia bilang, saya akan sabar. Saya akan tunggu. Ketika ada musim untuk menuai bulu domba, menggunting bulu domba, dia datang kepada papanya. Sebenarnya Absalom berencana membunuh Daud. Tetapi dia masih sabar. Dia masih pergi, dia katakan, papa, saya ada acara pemuntingan bulu di tempat saya. Mari datang. Mari datang. Dia bujuk. Di dalam bahasa asli katakan, bukan cuma bujuk, dia merajuk. Dia minta kalau boleh datang. Padahal dia punya rencana adalah, karena ayahnya tidak pedulikan apa yang sudah terjadi, ketidakadilan, dia merasa bahwa dia harus memberikan keadilan seadil-adilnya dengan caranya sendiri. Itu yang dia buat. Tetapi ayahnya Daud katakan, minta maaf, saya tidak bisa pergi, anakku. Dia bilang begini, kalau begitu suruh Amnon datang. Jadi kau punya wakil. Kebetulan Amnon lebih kakak dari dia. Oh, Raja katakan, oke, karena sudah 2 tahun lewat, Daud pikir sudah selesai ini masalah. Ternyata belum selesai. Apa yang terjadi, saudara, ketika mereka sementara makan minum, anak-anak raja, lalu kemudian Absalom berbisik kepada pengikutnya, dikatakan, kalau seandainya Amnon sudah pusing, sudah mulai tertawa-tertawa sendiri oleh karena anggur, ini bahaya, ini anggur ini, bahaya ini minuman keras. Ketika dia sudah mulai gembira oleh karena anggur, langsung saja sembelih. Anda tahu, kata sembelih itu bukan cuma sekedar tikam, bukan cuma sekedar potong, tapi diiri, saudara, disembelih. Jadi apa yang terjadi, saudara yang kasih, kalau Anda perhatikan di dalam Alkitab, saya mengambil yang lebih sederhana gambarnya daripada yang sadis, saudara. Dari rasa dia sering dipuji, dia mulai marah, dia menghasut pengikutnya, terjadilah pembunuhan. Amnon dibunuh di depan kakak adiknya, di depan Absalom. Tentu saudara kasih, ketika dibunuh, semua lari tunggang langgang. Kenapa mereka lari tunggang langgang, anak-anak ini? Padahal mereka adalah anak-anak raja. Kenapa? Ternyata masing-masing berusaha untuk menjaga posisinya. Mereka tidak bilang begini, jangan, atau aduh kenapa? Nah, waktu lari tunggang langgang, berita datang kepada Daud. Daud stres karena dia dengar semua anak-anaknya sudah binasa. Dia teringat kisah mengenai Ayub, di mana anak-anak Ayub dibinasakan. Dia tahu bahwa tidak ada lagi hartanya, tetapi berita datang yang meninggal hanya hanya Amnon. Amnon sangat disayangi, tetapi masih Absalom lebih disayangi.
Jadi ketika terjadi peristiwa itu, Absalom tahu bahwa dia akan ditangkap. Dia lari. Lari kemana? Ke kakeknya. Kakeknya adalah Raja Geshur. Dia pergi ke sana. Dia tinggal di sana. Dan saudaraku yang kasih, dia tinggal cukup lama. Dia tinggal cukup lama, lalu kemudian dipanggil pulang. Kenapa dipanggil pulang? Yoab memanggil pulang. Yoab adalah panglima perang. Dia memanggil pulang karena di dalam 2 Samuel 14 menarik pasal ini. Kenapa? Karena dia dimulai dengan Absalom. Cerita di tengahnya bukan Absalom, di ujungnya Absalom. Luar biasa kisah ini. Ayat pertama bilang, raja merindukan Absalom. Jadi Yoab datang, bawa kemari Absalom. Absalom tidak mau menghadap. Setelah lama, baru kemudian Absalom bilang, lebih baik saya datang. Mesti cari posisi ini. Dia datang, tunduk di hadapan raja. Raja tidak banyak kata. Ayat terakhir pasal 14, raja mencium Absalom. Luar biasa. Raja rindu Absalom, tidak diceritakan apa yang terjadi. Raja cium Absalom. Seringkali dalam rumah tangga, suami istri ada yang menjadi kesukacitaan. Apakah anak pertama, atau anak yang di tengah, atau anak yang terakhir. Dan Absalom mendapatkan kasih yang luar biasa daripada Raja Daud. Saudara yang kasih, karena dia sudah diterima, dia merasa aman. Dia bilang, sudah aman saya. Papa Sosun, sudah selesai cerita Amnon. Sekarang tinggal Papa yang saya mesti selesaikan. Papa ini, Papa terlalu lemah. Saudara yang kasih, Absalom kemudian mencari saudara-saudara yang lain bersama-sama dengan dia. Berusaha untuk berdiri di pintu gerbang. Dulu kalau mau disuruh orang, mau dibilang orang pandai, dia berada di pintu gerbang. Dia duduk di sana, selalu memberikan keputusan-keputusan. Dan Absalom di sana, bayangkan, raja, seorang raja kecil. Ya, apa? Dia punya istilah sekarang, belusukan atau apa namanya itu. Menjadi seorang yang sangat rendah hati. Datang di hadapan orang banyak, kumpul mereka lalu bilang, apa kabar Bapak Ibu? Senyum-senyum, ya. Kalau Anda perhatikan di dalam ayat selanjutnya, apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkan nyala tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Dengan kata lain, saudara yang kasih, laporannya mesti datang ke raja. Absalom sojaga di muka pintu. Jangan perlu ke raja. Kita boleh bereskan ini. Dia bikin pertama bagaimana, saudara? Pada waktu orang tunduk, nggak usah. Dia pegang, dia peluk, dia cium. Yang mana? Apa yang kita bisa bantu? Saudara kasih, kalau ada pemerintah seperti itu, banyak orang ceblos dia nama. Banyak. Ya, banyak. Dan Absalom berusaha mencuri hati orang-orang Israel. Mereka semuanya terperdaya dengan dia punya keelokan, terpesona dengan dia punya keadilan yang dia buat. Tetapi dia sementara mencuri hati mereka. Ini penulis komentar Alkitab. Dia tulis begini. Absalom bergaul dengan mereka, mendengarkan semua penderitaan mereka, mengekspresikan simpati akan penderitaan mereka, dan menyesali akan ketidakefisiennya pemerintahan. Dan kata lain, dia bilang apa? Aduh, minta maaf kasihan, tapi Papa so tua, so nyanda adil dia, kita. Ini yang dibuat oleh Absalom. Dengan keelokannya yang tak terkatakan, dengan cara-caranya yang dapat memenangkan, dia berpura-pura baik. Dan dia mencuri dengan liciknya, dia mencuri hati semua orangnya, orang-orang yang ada di situ. Dia tidak memiliki kesungguh-sungguhan atau hati yang bijaksana, tetapi memiliki ambisi. Dan tindakannya menunjukkan bahwa intrik dan kekerasan, kriminal, untuk memiliki kerajaan bapaknya. Dia bikin sebagai cara, semua cara supaya punya ini kerajaan. Luar biasa. Saudara yang kasih, biasanya kan kalau pemilihan semua sampaikan DP bagus-bagus. Saya akan begini, saya akan begitu, saya akan begini.
setelah terpilih, kalimat yang keluar, masa kita bilang begitu? Apa betul? Ada catatan. Absalom, dia mencuri hati. Alkitab berkata, Absalom adalah anak raja. Dia tampan, dia sempurna, bertalenta, pandai, menjadi kesayangan raja. Tetapi saudara yang kasih, kalau Anda lihat di bawah tulisan dagunya, dosa yang tidak diakui menghasilkan dosa lain yang lebih besar. Ketika saudara dan saya melaksanakan dosa yang kemudian tidak diakui kepada Tuhan, kita akan berusaha membuat dosa yang lebih besar lagi. Itu yang dilaksanakan oleh Absalom. Apa yang terjadi saudara? Ya, pemberontakan. Absalom mengadakan pemberontakan. Dia katakan sudah cukup, sudah perlu lagi lama-lama, segera saja memberontak. Tetapi saudara tahu, ketika perjalanan peperangan itu berjalan, Raja Daud tidak mau suka perang kontak secara langsung. Dia pergi, malahan saudaraku yang kasih diceritakan dalam Alkitab, Daud menangis, dia menangis. Lalu kemudian Panglima katakan, kita harus kalahkan, kalau tidak bahaya. Absalom sudah kuasai ini kerajaan, dia sudah berada di palas, di dalam kerajaan, dan 10 Daud punya pelayan, dia gagahi di atas soto kerajaan. Anda bisa bayangkan, orang yang sudah terlalu sombong makan pujian, yang berusaha untuk menggantikan orang lain dengan cara yang tidak halal, berusaha sedapat mungkin, tetapi akhirnya saudara kasih, dia kalah. Segala sesuatu yang tidak disertai dengan Tuhan akan kalah. Segala sesuatu yang tidak disertai dengan roh Tuhan pasti akan gugur. Dan Absalom melarikan diri. Saudara bisa bayangkan, ini seorang yang jago, tapi toh bisa dia tersangkut di antara langit dan bumi, tersangkut di dahan. Ini orang jago ini. Kalau saya berpikir-pikir tadi ketika saya di rumah, kalau saya tersangkut, kan tersangkut kepala saya punya rambut. Jadi saya boleh ambil saya punya pedang, potong-potong saya punya rambut, saya lari. Orang kalau so salah, kalau so dikejar dan ketakutan, akal sehat sudah ada lagi. Dia tersangkut di sana, lalu kemudian 3 tombak masuk ke dalam lambungnya, meninggal di tempat. Saudaraku yang kasih, akhir kehidupan pangeran si pemberontak ini. Ini sebenarnya bukan baru peristiwa itu terjadi abad 9 sampai 10 sebelum Yesus Kristus. Sudah terjadi lebih dahulu. Ada seorang pangeran di surga, namanya Lucifer. Artinya adalah putra fajar, bintang timur. Anda dan saya yakin kita suka sekali duduk di pantai dan suka lihat bintang. Lebih khusus lagi jam 4, biasanya masih ada 1 bintang yang tertinggal. Seringkali kita bilang luar biasa ini bintang. Kira-kira demikianlah kesukacitaan Tuhan kepada Lucifer, bintang timur putra fajar ini. Dia bercahaya, saudaraku yang kasih. Yesaya 28 berkata, ku berikan tempatmu Lucifer dekat kerub yang berjaga. Anda tahu ada 2 kerub yang berjaga di takhta surga. Ketika Allah duduk di singgasananya, ada 2 kerub yang berjaga. Salah satu entah di kiri atau kanan, so pasti dia Lucifer. Dia itu. Di Gunung Kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Saudaraku yang kasih, Lucifer diciptakan sangat spesial. Di catatan komentar Alkitab mengatakan bahwa Lucifer adalah yang pertama dari ciptaan. Luar biasa. Anda bisa bayangkan, semuanya dia dekat dengan Bapa, dia dekat dengan Allah Anak, dia dekat dengan Allah Roh. Mereka selalu bersama-sama. Oleh karena itu biasanya, kalau orang yang selalu dekat dengan kita, biasanya mau cari tahu semua apa terlalu urusan. Padahal bukan DP bidang. Karena sudah terlalu dekat, apa? Bagaimana? Kira-kira demikian. Dan selama ini tidak ada yang tersembunyi. Dan pada akhirnya ketika rencana penciptaan manusia, ketika rencana penebusan tidak disertakan Lucifer. Lucifer kemudian dia menjadi malaikat yang bercela, yang sebenarnya dia bersih. Komentar Alkitab juga mengatakan Lucifer putra fajar adalah pertama dari para kerub
suci, dan tidak ternoda. Dia berdiri di hadapan pencipta yang luar biasa. Dan ya, cahaya selalu keluar dari dirinya. Bayangkan saudara yang kasih, Lucifer adalah pangeran di surga. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Lanjutannya, sampai terdapat kecurangan padamu. Jenis kecurangan apa yang ada? Alkitab menuliskannya sangat sederhana. Kecurangan. Jadi hati-hati kalau saudara bilang, atau kita dengar orang berkata, Anda ini, saudara ini curang. Hati-hati. Karena terjemahan Alkitab kata curang bukan cuma sekedar curang. Ya. Terjemahan Alkitab untuk kata curang lebih dari sekedar curang. Yesaya 28 ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ternyata curang berhubungan dengan kesombongan. Ternyata curang berhubungan dengan membinasakan hikmat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu yang dimaksud. Sampai terdapat kecurangan. Kecurangan itu adalah ketika dia dipuji. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, tulisan Yesaya, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Hati-hati saudara ketika saudara berencana, kita mau, hati-hati. Ketika sudah mulai ada kalimat, kita mau begini, hati-hati. Saya punya kehendak begini, hati-hati. Karena ini kalimat-kalimat yang kita sebut, kita gunakan, karena sudah ada yang lebih dulu menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Siapa dia? Tidak masalah kalau saudara mau berusaha jadi sukses, jadi orang kaya raya, menjadi orang hebat, berhasil, sukses dalam pekerjaan, dalam berkeluarga, dalam berbisnis, no problem. Tapi hati-hati. Hati-hati ketika Anda berkata, oh, ini orang-orang ini kita mesti lebih tinggi dari orang. Hati-hati. Oh, mereka ini ada di sini, saya mesti 2 langkah di atas mereka. Hati-hati. Saya selama ini berada di kecamatan, harus berada di kabupaten, di wilayah. Hati-hati. Bukan berarti tidak mungkin. Bisa mungkin. Namun resikonya besar. Semakin saudara naik, kan pepatah lama mengatakan, ya, semakin tinggi angin semakin kencang. Saudara yang kasih, ketika Lucifer mengatasi, dia tidak mengatasi egonya, dia naik ke atas. Komentar Alkitab menulis lagi, Lucifer di surga menginginkan untuk menjadi yang pertama dalam hal kuasa dan otoritas. Dia ingin menjadi seperti apa? Allah. Untuk memiliki kekuasaan di surga. Dan untuk hal ini dia telah memenangkan hati banyak malaikat-malaikat. Ternyata kalau saudara dan saya mau berkuasa, banyak orang suka nebeng. Lucifer sudah buktikan. Oh, saya mau jadi ini, saya mau calon jadi ini. Mari, turun atur. Saya mau mari. Lucifer sudah buktikan. Dan banyak Anda tahu di dalam Alkitab, di dalam catatan komentar Alkitab, semestinya setengah malaikat ikut dia. Tetapi ketika mereka mau ikut dia, lalu mereka sadar mereka salah. Banyak malaikat yang datang kepada Tuhan dan mengakui kesalahannya, minta ampun. Tuhan ampuni, kembalikan status mereka. Yang tersisa sepertiga mengikuti Lucifer dan tidak bertobat. Oleh karena itu saudara yang kasih, dalam Wahyu 12 ayat 7 dan 9, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Naga, malaikat-malaikatnya tidak bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kala berperang, dilemparkan. Biasanya saudara kun kasih, orang yang kalah
masih berusaha untuk tetap maju. Bagus dia punya etikat. Tetapi motif bisa jadi salah. Karena pernah kalah, sekarang tidak mau kalah lagi. Berusaha sedemikian rupa. Demikian pula yang dibuat oleh setan. Dia tidak mau mengaku kalah. Setan dilempar ke bumi, dikalahkan oleh Mikhael, dan tinggal di mana saudara? Dilempar ke mana? Ke bawah. Dan di bawah itu di mana? Di bumi ini. Di bumi kita. Dan di bumi inilah dia bertakhta. Mungkin ada di samping saudara saat ini. Mungkin ada di depan saudara, di belakang saudara, di atas saudara. Kekuasaan setan sangat luar biasa. Dia sangat berkuasa, saudara. Masih ingat kisah ketika dia datang bertemu dengan Allah? Di kisah mengenai Ayub. Ayub jelas sekali menceritakan bagaimana apa yang dibuat oleh setan. Setan datang, dari mana kau setan? Saya putar-putar bumi. Iya, karena memang cuma di situ dia ke tempat. Bumi ini. Dan dia pangeran pemberontak yang ada di surga yang telah turun ke bumi ini terus merencanakan pemberontakan. Maaf kalau saya pakai bahasa Inggris agak banyak. Ini komentar Alkitab lagi. Ya. Dibilang di sana ketika pemberontakannya digagalkan di hadapan takhta Tuhan, pekerjaan pemberontakan dan berusaha untuk mengangkat diri sendiri itu berlanjut di bumi ini. Melalui pencobaan terhadap kepuasan diri dan ambisi diri, setan menyelesaikan hal itu kepada orang tua kita yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan sejak saat itu, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, sampai saat ini katanya, ambisi manusia untuk mengangkat diri sendiri dan pemuasan diri dan keinginan itu membuktikan kehancuran umat manusia. Saudara kekasih, ternyata pangeran pemberontak itu tetap bekerja sampai saat ini. Setan yang menjadi musuh Allah menjadikan dirinya sendiri iblis. Jadi boleh dibilang DP nama sekarang setan bin iblis, bin naga, bin ular tua. Setan. Kalau orang marah biasanya dipanggil orang itu apa? Setan. Jangan saudara. Dia ciptaan Tuhan. Dan setan senang sekali namanya disebut-sebut. Setan senang sekali. Dia dulunya adalah malaikat terang, menjadi malaikat kegelapan. Yohanes 14 ayat 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata, Yesus katakan, setelah dia berbicara mengenai Roh Kudus, berbicara mengenai penurutan, berbicara mengenai hukum, berbicara mengenai banyak hal, dia bilang begini, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini yang ditulis dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris dibilang begini, I will not speak with you much longer, for the prince of this world. Dulunya dia adalah pangeran di surga, sekarang dia menjadi pangeran di mana? Bumi, di dunia. Pangeran di dunia. Tapi sayangnya pangeran di dunia ini tidak pernah sentuh Yesus. Yang dia buat adalah dia kalahkan orang tua kita Adam dan Hawa yang pertama. Mereka harus diusir dari surga, dikeluarkan dari kehidupan yang kekal, dan di sanalah dosa yang pertama hadir dan berkembang sampai pada saat ini. Kalau Anda bisa bayangkan, dulu kalau bicara mengenai dulu adalah sesuatu yang lewat. Dulu belum ada begini, belum ada ini, belum ada itu. Dulu sangat sederhana. Apalagi dosa. Kalau sekarang sudah lebih banyak kompleks. Makanan instan banyak, minuman instan terjadi, terang bisa dibuat banyak hal. Semua saja serba bisa. Pengetahuan bertambah. Anda bisa bayangkan, ketika Anda lihat ini, Anda juga harus ingat dosa. Dosa itu sudah berkembang menjadi sangat komplikasi, sangat luar biasa, sangat besar, berkembang dengan pesatnya. Dan kita terlibat di dalamnya. Yohanes 8 ayat 44. Bagaimana dengan apa yang dibuat oleh pangeran dunia ini? Iblis itu. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah heran, orang yang sering berdusta, dia adalah ajudan setan.
orang yang sering berdusta. Pendusta bapaknya adalah iblis. Dan ingat, dia pembunuh dari mulanya. Metode pekerjaan setan yang dia katakan di dalam Alkitab, saya berusaha mencari beberapa yang bisa. Dia menyesatkan, dia mencobai, dia membuat mujizat, dia mendakwa penuduh siang dan malam, dia pembunuh. Dia menyesatkan pikiran kita, dia cobai-cobai kita, sedangkan Yesus pun dia cobai. Membuat mujizat. Jadi kalau saudara lihat ada mujizat banyak hal, setan juga bisa bikin mujizat. Jangan terlalu gembira. Oh, hebat ya. Ingat baik-baik, setan bisa buat mujizat. Tetapi dia juga menjadi pendakwa. Pendeta Mama Rimbing, ngana ini, berbuat ini. Dia dakwa siang dan malam. Dan itu berada dalam pikiran kita. Dan dia menjadi pembunuh. Saudara kasih, pembunuh dari semula. Kalau Anda perhatikan, banyak bencana alam. Jangan saudara pikir, bencana alam karena alam. Karena orang ini memang lalai menjaga orang sampai alam. Mungkin salah satu penyebab. Tapi yang paling utama adalah setan. Setan dan dosa ini yang membuat sehingga, kalau saya mau katakan, dunia ini semakin keriput. Dunia ini semakin layu. Dan penyebab penderitaan semuanya adalah setan. Banjir, kelaparan, gempa bumi. Ini sekarang yang lagi heboh adalah virus Ebola, virus yang melemahkan saraf, yang tiba-tiba saja panas. Ketika kena ini saudara tidak terasa, sampai ada dokter perawat pun yang mengurusnya harus beristirahat 2 meter di bawah tanah. Oleh karena virus ini, banyak hal, kematian, peperangan, banyak semuanya itu disebabkan oleh setan. Siapa yang mau pro setan, saudara? Kalau kita sudah tahu ini, siapa yang mau junjung kita punya Prince of Earth, pangeran bumi ini, bukan Prince of Peace. Ini pangeran kekacauan ini. Di dalam rumah tangga, di dalam gereja kadang-kadang ada juga pangeran kekacauan. Ada orang-orang tertentu yang hidupannya suka mau kasih kacau. Kasih kacau A, kasih kacau B. Sangat sederhana kan pekerjaan setan. Tadi dibilang apa? Menyesatkan, mencobai. Kadang-kadang baku sedo harus sakit hati. Hati-hati. Pekerjaan setan, pekerjaan pendusta, sekali kita terlibat, kita sebenarnya sementara mendapatkan predikat anak dari bapa pendusta ini. Selain pembunuh manusia sejak semula, saya kasih tanda kuning. Dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Saudara yang kasih, setan tahu Alkitab. Dia tahu Alkitab. Ingat baik-baik, setan tahu Alkitab. Kalau orang nak kuasai orang Alkitab, setan lebih jago. Setan lebih jago. Dia tahu berapa ayat, dia tahu di mana itu koma, dia tahu mana di bahasa asli. Dia bukan cuma tahu bahasa Greka, saudara. Dia bukan cuma tahu bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Dia tahu bahasa hati. Dia tahu. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Dia pakai ayat. Jadi ternyata setan juga bisa masuk gereja. Haleluya, puji Tuhan, masuk sama-sama. Ada tertulis. Wah, haleluya, ada tertulis. Bisa juga setan pakai. Tapi ingat, ayat tadi sebelumnya, tidak ada padanya kebenaran. Banyak umat Kristen mengaku Kristen, tapi minta maaf, tidak ada kebenaran. Tahu ayat, tidak ada kebenaran. Ayat ini bilang begini, ayat ini bilang begini, setan pun bilang begitu. Tetapi tidak ada kebenaran. Saudaraku yang kasih, Anda tahu ini. Setan bukan cuma tahu itu Alkitab yang 66 buku. Dia lihat ada Alkitabnya dia. Nah, masalahnya orang cuma tahu orang Alkitab, orang yang tahu di Alkitab. Dia ada di Alkitab. Dan dia punya Alkitab menarik. Salah satu yang saya berusaha tulis di sini adalah The 11 Satanic Rules of the Earth. Jadi ada 11 aturan setan di dunia ini. Contohnya yang pertama, ya, jangan memberikan pendapatmu atau nasihatmu kecuali engkau diminta. Oh, sopan bukan? Etika sekali. Coba kalau Anda di rapat pimpinan, lalu kemudian nah ini sosial jago. Nggak baik. Setan bilang apa? Jangan memberikan pendapatmu atau nasihatmu kecuali engkau diminta.
Telepon kemari dulu saudara A, saudara B. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti ini. Tuhan ajarkan adalah, berikanlah, nyatakanlah terang itu seterang-terangnya. Nyatakanlah, yang salah itu salah, yang benar itu apa? Benar. Ayat kedua, jangan katakan masalahmu kepada orang lain kecuali engkau yakin mereka mau untuk mendengar. Jadi kalau saya mau ikut ini, saya mungkin tidak akan bercerita kepada kependetaan, saya tidak akan bicara kepada sekretaris, saya tidak akan bicara kepada sahabat saya atau adik saya tidak akan bicara kepada saudara-saudara yang ada di jemaat, perasaan saya. Karena dibilang di sini, ya, jangan ceritakan masalahmu kepada orang lain kecuali engkau yakin mereka mau mendengar. Padahal Tuhan bilang begini, saya ini surga, saya ini Bapamu, mari cerita anakku, cerita. Aturan setan bilang, nggak perlu kalau nggak diminta. Sehingga banyak umat-umat Tuhan yang mau berdoa. Banyak umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak mau lagi baca firman Tuhan, berdoa, nggak ada lagi. Oleh karena apa? Nggak diminta kok. Aturan ketiga, ketika berada di rumah orang lain, tunjukkan kepada mereka hormat. Kalau tidak, pergi dari sana. Wah, sopan sekali. Sepertinya begitu. Dibilang begini, jika seorang tamu dalam rumahmu mengganggu engkau, perlakukan kepada mereka dengan kejam, tanpa belas kasihan. Itu yang keempat. 5. Jangan melakukan perbuatan seks lebih dahulu kecuali engkau diberikan signal untuk sama-sama. Oh, kamu ini hebat ini setan ini. Setan dengar-dengarin kita bicara. Ya. Nomor 6. Jangan mengambil sesuatu yang bukan menjadi milikmu kecuali itu dibebankan kepada orang lain dan mereka berteriak untuk kebebasan. Jadi jangan ambil orang punya kecuali orang itu berteriak, kita minta tolong, ambil itu kemari, kasih ringan kemari. Saudara kasih, saya mau terjemahkan terlalu banyak di sini, tapi menarik nomor 9. Do not harm young children. Jangan kasari atau jangan perlakukan jahat orang-orang muda atau anak-anak kecil. Wah, sopan. Setan ini loh, jago dia. Minta maaf setan, kau dengar saya bilang. Ayat 10, bukan ayat 10, nomor 10. Jangan membunuh, do not kill non-human animals. Jangan membunuh binatang-binatang yang bukan manusia, kecuali engkau diserang atau untuk makananmu. Oh, jadi boleh makan manusia, Leno? Kalau diserang, makan jo. Kalau tidak ada makanan, makanya ada peristiwa. Setan senang sekali peristiwa terjadi ketika terjadi, ada difilmkan Alive. Film bercerita mengenai satu grup bola kaki, kalau tidak salah Argentina atau Uruguay yang kemudian terdampar. Lalu kemudian mereka tidak ada makanan selama 71 hari lamanya. Yang mereka makan akhirnya pilot. Mulai pilot, mereka makan mulai dari bokong, mulai dari pantat. Terus siapa yang mati cari makanan. Sampai orang yang mau cari kebebasan pun dia ambil daging manusia, taruh di dalam tasnya. Lalu mereka bertiga berangkat, tersisa 2, 1 kembali. Setan bilang apa-apa, Tuhan bilang jangan. Saudara yang kasih, 11, menarik saya rasa ya. Ketika berjalan di wilayah yang terbuka, jangan ganggu orang, jangan ganggu satu orang pun. Jika seorang mengganggu engkau, katakan kepada mereka, berhenti. Kalau tidak berhenti, hancurkan mereka. Wah, hebat ini setan ya. Jadi, polite. Dengan kata lain, ketika orang sopan, tapi kemudian berlaku cruel, berlaku jahat, berlaku kasar, berlaku kejam, itu sementara melakukan apa yang setan lakukan. Dan kita sementara bersama-sama dengan dia. Yang paling menakutkan adalah, ditulis, 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Malaikat terang. Malaikat terang bisa berada dalam seorang pendeta,
Malaikat terang bisa berada dalam diri tua-tua atau penatua-penatua, dalam diri suami Anda, dalam diri istri Anda. Dalam diri malaikat terang artinya suatu yang nampaknya baik, nampaknya adil, nampaknya suci. Tapi setan bisa berada di sana. Bagaimana cara kalahkan setan? Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Tunduk kepada Allah, lawan iblis. Bagaimana melawan iblis, saudara yang kasih? Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Makanya malam ini kita buat di tempat ini. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ingat baik saudara, ada doi, nada doi, ada makanan atau nada makanan, pakai perisai iman. Percaya kepada Tuhan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kalau berperang mesti ada pedang. Dan pedang itu adalah firman Tuhan. Berdoalah setiap waktu. Di dalam saya sudah tidak mau tulis lagi, sudah panjang. Intinya adalah ketika saudara tunduk kepada Tuhan, melawan iblis, memakai senjata yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Memakai senjata-senjata ini. Kebenaran, keadilan, kerelaan untuk menyatakan firman, iman, keselamatan, roh, dan firman Tuhan. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu, akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Ketika setan pada akhirnya tahu bahwa ada statement mengatakan begini, ketika setan mengingatkan engkau akan masa lalumu, apa dibilang? Masih ingat? Ingatkan dia akan apa? Akan masa depannya. Kalau setan berusaha ingatkan engkau akan masa lalumu, ingatkan setan untuk masa depannya, bahwa dia akan binasa. Kita mendapatkan pengharapan. Dan kebinasaannya akan lenyap selama-lamanya. Pangeran pemberontak di dalam Alkitab dituliskan paling tidak 2 fakta tentang Absalom. Dia binasa setelah memberontak. Dia dikuburkan, mayatnya diambil, lalu kemudian dilemparkan ke dalam kubur. Bukan kubur sebenarnya, sumur yang dalam, di dalam hutan yang gelap. Dan setan pun akan dikuburkan dalam neraka. Lucunya orang gambarkan seperti ini. Setan itu datang dari neraka. Kalau setan datang dari neraka, setan sudah pernah hidup. Setan takut sekali itu neraka, saudara kekasih. Setan takut sekali itu neraka. Dan dia akan dibinasakan di dalam neraka. Dan dialah adalah ciptaan terakhir yang dibinasakan, yang paling lama mendapatkan penderitaan. Saudara kekasih, semua yang memberontak, setan, Absalom, semuanya dibinasakan. Semua yang mengikuti pangeran pemberontak ini pun akan dibinasakan. Saya dan Anda bisa tergabung ke dalam rombongan pangeran pemberontak ini. Tetapi saudara yang kasih, slide saya yang terakhir ini. Panggilan Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tuhan tak mau orang jahat mati. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup bertobat. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati? Dengan kata lain Tuhan mengatakan begini, kalau Anda orang benar, lalu Anda binasa, Anda mati di dunia ini, no problem. Tenang Joe, relax saja. Tetapi bagi Tuhan, dia stres kalau yang mati orang apa? Orang jahat. Ketika orang jahat meninggal, dia stres oleh karena kenapa dia tidak mau bertobat. Sama dengan Daud. Ketika Daud tahu bahwa Absalom meninggal, dia menangis, anakku Absalom, saya sudah bilang kau datang, saya sudah terima engkau, saya sudah cium engkau, kenapa kau tidak mau terima? Ada rasa penyesalan dari raja. Raja alam semesta pun demikian. Ketika Anda dan saya tidak mau bertobat, ketika Anda dan saya mau mengikut pangeran pemberontak ini, dalam segala keberadaan kita, mencobai orang lain, menyesatkan orang lain, tuduh-tuduh orang lain, memberikan semua segala sesuatu, menyebabkan orang itu tidak mengingat Tuhan. Kita disebut orang fasik. Tuhan menyesal kalau kita binasa. Tuhan mau kita selamat. Oleh karena itu saudara yang kasih, malam hari ini
Saya senang bahwa kita hadir di tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Ingat, pangeran yang sementara ada, dia belum binasa, ini pangeran pemberontak ini. Dia masih ada sekarang, dan dia berusaha untuk mendapatkan pengikutnya. Sedangkan di surga sepertiga, saudara kasih, sepertiga ikut dengan dia. Apalagi di bumi ini. Apalagi di bumi ini. Dan Tuhan bilang, jalan kepada kebinasaan lebar atau sempit, saudara? Lebar. Jalan kepada keselamatan lebih banyak masuk yang di mana? Itu berarti kebalikannya. Kalau di surga yang jatuh dalam dosa sepertiga, kalau di dunia yang mau selamat mungkin sepertiga. Ini perkiraan saya. Tidak ditulis dalam Alkitab. Tapi maksudnya adalah jalan sempit, berapa banyak yang mau lewat di situ? Jalan lebar, banyak orang lewat. Lebih banyak orang yang binasa daripada orang yang selamat. Apakah saudara dan saya masuk di jalan yang lebar itu? Ataukah memilih jalan yang sempit itu? Harapan saya adalah melihat Yesaya 33 ayat 11, sangat mudah untuk diingat. Yesaya 33 ayat 11, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Kata mati ini bukan cuma sekedar tidur, tapi mati kekal. Tidak akan pernah diberikan kesempatan melihat lagi, kecuali dibinasakan selama-lamanya, sebagaimana ranting dibakar dalam api. Tuhan kiranya memberkati kita. Berapa di antara saudara yang percaya bahwa Anda pada malam hari ini dipanggil untuk meninggalkan banyak hal yang dulunya Anda yakini itu benar dalam konteks semua aturan-aturan yang Anda pikir benar, padahal itu tidak benar. Yang Anda yakin bahwa selama ini kemarahan Anda adalah benar, tetapi ternyata tidak benar. Dendam Anda benar, tapi sebenarnya tidak benar. Penghasutan yang Anda buat benar, tapi sebenarnya tidak benar. Mungkin ada di antara saudara dan saya sendiri mungkin yang sudah membunuh dengan tidak sengaja lewat kata-kata kita. Ada istilah membunuh karakter. Tetapi saudara yang kasih, seringkali kata-kata membunuh ini keluar di rumah tangga. Kata-kata membunuh ini keluar terhadap anak-anak kita, terhadap pasangan kita, terhadap rekan bisnis kita, terhadap saudara-saudari kita yang ada seiman. Malam ini saya mengajak, berapa di antara saudara yang percaya bahwa Tuhan akan mengampuni saudara dan akan memberkati saudara pada malam hari ini? Boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Saya mengajak kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pangeran pemberontak itu masih berada di dunia ini. Bahkan saat ini dia masih berada di tempat ini mendengarkan kami. Apa yang akan terjadi sesudah ini kami tidak tahu ya Tuhan. Tetapi kami mau menyatakan bahwa kami mau berdiri di atas firman-Mu. Kami mau menyatakan kepada setan bahwa kami adalah milik Yesus Kristus. Kami mau menyatakan kepadanya bahwa kami tidak mau dibinasakan bersama-sama dengan dia. Dan kami yang sudah mengangkat tangan pada malam hari ini bersukacita oleh karena Yesus memberikan kelengkapan senjata Allah untuk kami. Menangkan kami malam hari ini ya Tuhan. Dan manakala kami pulanglah bersama-sama dengan kami. Berikanlah pengawalan yang istimewa. Malaikatmu pasti akan gembira dan tersenyum merangkul kami sampai kami tiba di rumah kami masing-masing. Dan ingatkan kami bahwa besok malam masih ada malam yang kedua. Akan pembahasan firman Tuhan, fakta-fakta yang nyata dari cerita Alkitab yang lain. Tuhan sertai kami semuanya. Sertai pemerintah setempat yang ada, sertai pemimpin organisasi yang ada, sertai jemaat-jemaat yang hadir. Lebih khusus berkati semua tamu yang hadir malam hari ini dan semua masyarakat di Gereja 4. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.